Jadi semua dikumpulkan, digiring kemana? Ke padang mahsyar ya. Dari semua manusia dan jin tuh ya gitu. Sejak Nabi Adam dan iblis hingga manusia dan jin yang terakhir gitu ya tuh. Digiring ke padang mahsyar. Mereka tidak mengenakan sehelai kain pun, tidak beralas kaki, dan dalam keadaan belum dikhitan. Masing-masing terpekur, was-was sibuk menunggu keputusan nasibnya di hadapan Allah. Maka pada saat hari itu, ya, didekatkan di atas kepala mereka, yaitu apa? Matahari, sejarak 1 mil. Masya Allah ya. Matahari sekarang juga nih, baru segini aja panasnya ya. Dan belum hujan, ini juga panasnya luar biasa nih ya. Apalagi sejarak 1 mil. Panas teriknya membakar kulit seluruh hamba, sehingga keringat mereka bercucuran deras, membenam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Keringat sebagian mereka bahkan meresap ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang sahih, ini agak panjang ya, yakni dari Mikdad bin Al-Aswad. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang di dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka. Ya, tuh. Jadi tenggelam dalam apa? Keringat ya, gitu. Berdasarkan amalannya gitu ya di dunia. Di antara mereka ada yang tergenang setinggi kedua mata kakinya ya, cuman sampai ke mata kaki, ada juga yang tergenang setinggi kedua lututnya sampai ke lutut doang gitu ya. Ada yang setinggi mulutnya gitu ya. Rasulullah lalu memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke mulutnya. Gitu ya. Riwayat Muslim ya. Sesuai dengan apa? Dengan amalan masing-masing ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi membaca ayat ya. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Surat apa itu? Al-Mutaffifin atau apa? Keenam ya. Pada hari itu ketika manusia berdiri menghadap dan menunggu keputusan Rabb semesta alam. Lalu beliau bersabda, salah seorang di antara mereka berdiri dalam keringatnya sehingga mencapai kedua telinganya. Insyaallah. Terus masih riwayat Bukhari Muslim. Ya arakun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba arakuhum fil ardi sab'ina dilo'an wayul jimuhum hatta yabelugo adhanihim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan berkeringat sehingga keringatnya meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta ya, insyaallah. Dan keringatnya menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka tuh. Jadi keringat-keringat yang keluar sesuai kadar apa? Kadar dosa itu ya. Kadar dosa mereka di dunia ini tuh ya. Begitu menyiksa gitu ya. Belum lagi lamanya menunggu keputusan Allah bagi masing-masing hamba. Lamanya gitu ya di padang mahsyar ya. Insyaallah. Padahal hamba yang dikumpulkan di padang mahsyar sangat banyak. Entah berapa miliar atau triliun bahkan ya manusia dan jin. Hanya Allah semata yang tahu. Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Padahal suatu
hari ya di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Tuh Masya Allah ya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitungan kalian. Terus yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Apa itu? As-Sajdah ya. Sudah hafal itu? As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1.000 tahun menurut penghitungan kalian. Insyaallah. Lama tuh ya. 1.000 tahun tuh ya seharinya. Maka masa menunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang kafir ya. Tuh, orang-orang kafir tersiksa tuh ya. Menunggu selama itu ya. Namun bagi orang yang mukmin tuh ya, beriman, nah ini adalah masa yang tidak terlalu lama. Karena Allah akan memudahkannya bagi mereka. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, firman Allah nih ya, hadis qudsi. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Oh ya, di surah apa itu tadi? Al-Mutaffifin. Miqdaru nisfi yaumin min khamsina alfasanah. Itu surah apa itu? Al-Ma'arij ya, khamsina alfasanah, ada juga yang itu ya. Fayuhawwana atau fayuhawwana atau bisa di juga fayuhawwanu ya gitu. Dalika alal mu'min. Kata dali asyamsi lil ghurabi ila antak ruba. Itu ya, surat apa tadi? Al-Mutaffifin ya. Pada hari manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam ya selama setengah hari, yaitu setengah dari 50.000 tahun. Itu ya. Namun waktu selama itu akan diringankan bagi orang-orang mukmin sebagaimana jarak waktu dari matahari condong ke arah barat ya hingga matahari tenggelam. Itu ya. Jadi buat orang mukmin itu diringankan ya gitu. Sebagaimana apa tadi? Jarak waktu dari matahari condong ke barat hingga matahari tenggelam ya gitu. Disingkat lagi ya. Masing-masing menunggu giliran untuk diadili. Dihitung amal-amal dan dosa-dosanya dan menerima buku catatan. Nanti ada buku catatannya ya, gitu. Catatan amal untuk ditimbang. Baru setelah itu akan menunggu nanti apa itu kesudahan nasibnya ya. Apa urusannya nanti. Akan masuk ke surga atau nanti malah kemana? Terlempar ke neraka ya gitu. Padahal tempat berpijak setiap orang itu sangat sempit ya. Hanya cukup untuk berpijaknya kedua telapak kaki dan ia tidak bisa bergeser ke sana kemari sampai mendapat keputusan ya. Begitu juga panas, sesak, bau keringat ya gitu. Masyaallah ya. Ada panasnya gitu ya, sesaknya. Kalau bau keringat itu gimana tuh ya? Tercium bau keringat di dunia gitu ya. Ada keringat seseorang aja baunya gitu ya. Masyaallah. Siga naon gitu keringat naginya. Padahal baru tercium sedikit. Nah, ini nanti terciumnya gitu ya, luar biasa tuh ya. Di akhirat ya. Kenapa? Karena dosa tanya. Gitu. Ya karena keringatnya keringat mencari nafkah, keringatnya mencari ilmu, keringatnya jihad, nah, itu mah keringat positif ya gitu. Jangan diremehkan itu keringat-keringat seperti itu ya gitu. Ya kadang bau keringat seetik weh gitu, orang masih gak soalan naon gitunya, bau kesang gitu gitunya. Padahal ini keringatnya untuk mencari ilmu gitunya. Masya Allahnya. Ada apalagi nanti keringat di akhirat ya.
Aduh, insya Allah. Keringatnya kayak daerah mah lain karena itu ya, tapi karena apa? Dosa. Karena dosa di akhirat nangke mah keringat nate lain karena mencari nafkah atau sebagainya gitu ya gitu. Karena dosa tuh. Ini ramus juga kumaha gitu sensitif teuing gitu nya, padahal dia bawa keringat itu dia positif dia gitu. Positif karena apa? Iya, karena dia mencari nafkah, dia mencari ilmu, dia mengajarkan dia. Tah gitu nya. Insyaallah ya. Tak dihargai pisan kudu namanya gitu tanya. Harusnya dihargai gitu ya gitu. Insyaallah. Tapi ya itulah terkadang gitu ya salah seetik gitu ya gitu. Oke. Nah, ini kalau nanti keringatnya itu karena dosa ya. Dan sederet penderitaan yang lain tak bisa dibayangkan oleh akal kita yang sangat terbatas. Ini ya. Dalam kepayahan seperti itu ya, tuh di akhirat ya, semua orang tertentu berharap mendapatkan naungan dari sengatan matahari yang membakar tuh ya, Masya Allah. Sengatan matahari itu luar biasa ya. Sekarang ini juga terasanya, walaupun mau maghrib juga kan masih kan terasa kan. Iya. Maka semua orang itu berharap akan terbebas dari yang namanya benanaman apa atau terkenangnya keringat yang berbau busuk gitu ya. Masya Allah. Keringat dunia mah tidak seberapa Pak. Apalagi kalau di apa itu keringat karena dia kegiatan yang positif ya gitu ya nggak seberapa, tapi harusnya diapresiasi juga. Apresiasi ini luar biasa keringatnya ya, keluar keringat karena apa? Kalau keringat itu kalau kata Ustaz Umar Mita apa kata Ustaz Umar Mita itu keringatnya seorang ayah itu bisa menggantikan air susu ibu. Coba berapa keringat yang keluar dari seorang ayah dengan berapa juta tetesan atau berapa juta atau berapa itu ya yang keluar dari air susu ibu itu ya, berapa tetesannya itu, hitung kalau bisa kita hitung kan tidak terhingga kan. Itulah keringat seorang ayah tuh ya tuh. Kata Ustaz Umar Mita tuh ya, Masya Allah ya. Mata kehargaan tak Pak, hargaan ya. Ya tapi dah ibu-ibu kadangnya tuh kalau keringat sedikit tuh ya langsung rada ngecos nate gitu ya. Tapi hargaan lah sedikit mah ya. Itu Masya Allah gitu ya. Ini keringatnya gitu, keringat mencari nafkah gitu. Nah, hargaan guys seetik gitu ya. Gitu. Tapi punten karena bau, nah ganti gitu. Nah gitu maksudnya gitu tuh. Ya, ya. Punten karena bau, kira ganti Pak. Sanes goreng gitu ya. Tapi halus gitu ya. Mencari ilmu, ngeskeri luar keringat gitu ya. Tapi sanes goreng, tapi ganti wae gitu ya. Da ame teu bau. Tah gitu kan. Jadi kata-katanya bagus gitu ya. Lain kieu non bau kieu teh. Nah gitu kan. Tak harus dijaga itu ya. Perkataan seetik gitu gitu ya. Itu bisa jadi persoalan buat orang tertentu mah gitu. Jadi masalah gitu tah gitu ya. Insyaallah ya. Nanti kalau di akhirat itu masalahnya itu keringatnya itu bukan karena yang positif tapi karena dosa tuh ya. Ngeri itu ya. Apa satu-satunya penolong hanyalah amal soleh nantinya gitu ya. Nah nanti apa saja amal soleh itu nanti kita akan beritahu di kesempatan di hari Rabu ya insya Allah. Jadi kita akan lanjut ya di Rabu ya. Itu saja dahulu ya, Barakallahu fikum. Insyaallah nih kita lanjut mungkin sampai sekarang atau sampai ini dulu ya yang bisa dijelaskan. Di hari Rabu nanti kita lanjutkan amal soleh yang bisa menaungi di padang mahsyar ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.